Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yedung di pauduk bangsokku, natar goar tu goar hurohana, jala martangi yang nasida, jala dilului bohikku, jala mulak nasida siad dalan nasida akan narwai, aupe tangi honok kudo sian banua gijang, jala marpamuati rohakku di dosa nasidei, jala pamalumokuma isini tanona. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Allah. Seberapa seringkah kita mengharapkan jawaban-jawaban yang segera untuk doa-doa kita, dan ketika tidak ada sesuatu pun yang terjadi, kita bertanya-tanya kepada Allah, apakah Allah mendengarkan kita? Allah mendengar dan Dia akan menyediakan kebutuhan kita. Percaya kepada Allah yang menyediakan dan menjawab seluruh permohonan kita tepat pada waktunya. Terkadang sangat lama, kesabaran kita diuji dalam menanti jawaban doa kita. Terkadang juga sangat cepat, terkadang dijawab dan diberikan sesuai dengan yang kita minta, tetapi tidak jarang diberikannya sangat berbeda dari apa yang kita minta, yang memang itulah yang terbaik bagi kita. Berbeda dalam arti lebih baik dan melebihi apa yang kita mohonkan kepada Allah. Hal yang kita syukuri adalah kepada kita diberikan kebebasan untuk berdoa kepada Tuhan. Bagian kita adalah berdoa, dan Allah yang Maha mendengar, Dia akan menjawab sesuai kehendaknya, sesuai waktunya, dan pasti yang terbaik bagi kita. Pembangunan dan penahbisan bait suci Allah telah selesai, dan juga beberapa bangunan lainnya telah rampung. Setelah itu, mungkin bertahun-tahun lamanya, Allah memberitahu Salomo bahwa Dia telah mendengar doa Salomo, dan Allah menampakkan diri kedua kalinya kepada Salomo. Dalam 2 Tawarik pasal 6, Salomo meminta Allah untuk membuat ketetapan-ketetapan bagi bangsa itu ketika mereka berdosa. Apa yang harus dilakukan umat Allah ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Allah menjawab dengan 4 syarat untuk mendapatkan pengampunan. Yang pertama, rendahkanlah dirimu dengan mengakui dosa-dosamu. Merendahkan diri didorong kesadaran akan dosa yang telah dilakukan dan menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, berdoalah kepada Allah, meminta pengampunan, sebab hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelesaikan dosa-dosa pelanggaran. Allah mengampuni karena Dia sangat mengasihi kita. Yang ketiga, carilah Allah senantiasa dalam setiap waktu, bukan hanya ketika keadaan sulit, tetapi dalam segala keadaan. Carilah Allah sehingga kita berada di jalan yang dikehendakinya dan senantiasa dijaganya supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, bertobatlah. Berbaliklah dari tingkah laku yang penuh dosa. Pertobatan sejati lebih dari sekedar ucapan. Itu adalah perilaku yang berubah. Entah kita berdosa secara individu, secara kelompok, ataupun sebagai satu bangsa. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita akan dibawa kepada pengampunan. Allah akan menjawab doa-doa kita yang dengan sungguh-sungguh. Allah mendengar setiap seruan doa yang kita serukan dengan kerendahan hati, dengan mengenal diri sendiri sebagai orang yang berdosa, yang telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat yang baik hati, jika Salomo yang berdoa dan memohon petunjuk dan tuntunan dari Allah, maka kita juga dapat berdoa, memohon petunjuk dan tuntunan dari Allah. Dia mendengar setiap seruan kita, permohonan kita, dan segala apa yang kita sedang pergumulkan, Allah mendengarkan dan menjawabnya, serta selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Allah mengasihi kita dengan menganugerahkan pengampunan bagi kita, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia juga berkenan memulihkan keadaan kita karena kasih-Nya.
tetapi kepada kita diminta untuk melakukan 4 hal di atas. Jadi, tidak hanya sekedar berdoa, memohon tanpa melakukan apapun dalam hidup ini. Salomo melakukan dan mengerjakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita sebagai pengikut Kristus juga hendaknya melakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kristus untuk kita. Jika kita berharap Allah mendengar, mengampuni, dan memulihkan kita, maka mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan senantiasa berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan serta sabar dalam menanti jawabannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa merendahkan diri kami, senantiasa kami mencari wajah-Mu ya Allah, berbalik ke jalan-Mu ya Tuhan, dengan meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha mendengar dan mengampuni setiap kesalahan kami serta memulihkan keadaan kami. Pulihkanlah kami ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.